Kabar dugaan perselingkuhan antara Nisa Sabian dan Ayus masih menjadi topik panas yang dibicarakan oleh publik. Hal itu pun juga menuai banyak tanya lantaran Nisa sama sekali belum muncul di hadapan publik untuk memberikan klarifikasinya. Bahkan sorotan panas pun muncul di mana sempat beredar obrolan chattingan yang tersebar luas di media sosial, di mana diduga sepupu Anissa Rahman, mantan personil Sabian yang telah membeberkan pernikahan siri antara Nisa dan Ayus. Seperti apa tanggapan pihak Anissa ex Sabian mengenai kabar tersebut? Benarkah alasan Anissa keluar dari Sabian Gambus lantaran melihat adanya perselingkuhan Nisa dan Ayus? Di sisi lain, Ustadz Zaki Mirza sebagai sosok yang dekat dengan Sabian turut angkat bicara atas permasalahan ini. Ustadz Zaki Mirza pun sempat meminta agar pihak Sabian segera klarifikasi, namun yang muncul justru video permintaan maaf Ayus berdurasi 30 detik. Dan seperti apa kesaksian Ustadz Zaki Mirza kala melihat keakraban antara Nisa dan Ayus? Sementara itu, rupanya tidak hanya Nisa Sabian yang menghilang entah kemana. Ayah Nisa yang sebelumnya sempat memberikan klarifikasi terkait isu perselingkuhan Nisa dengan Ayus, nyatanya kini juga turut menghilang. Lantas apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah ayah Nisa kini sedang jatuh sakit? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejak namanya terseret dalam perceraian Ayus dan sang istri Riri Fairuz, Nisa Sabian hingga kini memang belum muncul ke hadapan publik untuk memberikan klarifikasinya. Kabar dugaan perselingkuhan hingga Nisa dan Ayus sudah menikah siri sejak 2 tahun yang lalu pun semakin bergulir panas. Bagaimana tidak? Sebuah obrolan chat yang diduga dari sepupu mantan personil Sabian Gambus Anissa Rahman sempat viral hingga menuai banyak komentar dari netizen. Bahkan dari obrolan chatting tersebut, nama Anissa Rahman pun disebut-sebut lantaran yang diduga sepupu Anissa itu dapat informasi soal nikah siri Nisa Sabian dari sang kakak. Melihat hal tersebut, pihak Anissa ex personil Sabian pun akhirnya buka suara. Ya, kalau tentang perselingkuhan itu gini, kalau yang kan ada ceritanya, ada yang bilang bahwa mereka ini udah nikah siri sebelum ini, waktu udah 2 tahun lalu kan, cerita itu hoax. Anissa sendiri pun kaget dengan cerita itu, makanya kita juga ya gimana yang mau ngomong ya, cerita orang kan tiba-tiba bikin cerita gitu, kita nggak tahu apaan gitu. Tiba-tiba udah tersebar itu, makanya kemarin pada rame ke sini, soalnya mau nanyain emang benar nikah siri itu gitu. Sebetulnya enggak, itu hoax sebetulnya. Memang kaget banget waktu itu, soalnya ya ada yang pura-pura ngomong itu sebagai sepupu Anissa Rahman, itu hoax. Itu kita pun kita nggak bikin cerita apa-apaan, soalnya dari Anissa sendiri pun nggak ngomong apa-apaan dia. Iya, itu nikah siri itu ya hoax. Itu bukan dari Anissa sendiri. Itu nggak benar sama sekali. Oke, yang itu soalnya kita tahu dari manajer. Jadi manajer bilang, ya ini ada yang bikin cerita kayak gini. Langsung Anissa kaget gitu, saya sama Ani juga kaget gitu. Kok tiba-tiba ada yang bikin cerita? Soalnya Anissa nggak pernah ngomong apa-apaan tentang ini gitu, nggak pernah ngomong apa-apaan ke mana-mana wartawan gitu kan. Dia kaget tiba-tiba di media sosial udah pada sebar-sebar gitu, pada bilang Anissa Rahman ngomong gimana yang ya informasi nikah siri. Sebetulnya Anissa nggak ngomong apa-apaan dan dia bilang itu hoax.
Secara terang-terangan, suami Anissa Rahman memang menegaskan bahwa obrolan chat yang membawa nama Anissa Rahman dalam isu pernikahan Siri, Nisa, dan Ayus adalah hoax. Bahkan Anissa sendiri pun mengaku kaget lantaran dirinya tak pernah sedikit pun ikut campur dalam masalah yang kini terjadi antara Nisa dan Ayus. Lantas benarkah alasan Anissa Rahman keluar dari Sabian Gambus karena masalah perselingkuhan Nisa dan Ayus? Kalau untuk yang keluar dari Sabian itu dia cuma mau berdiri sendiri aja. Soalnya dari teman mereka juga pada bilang ya sendiri bagus gitu. Soalnya Kak Anis punya bakat yang bagus sih gitu untuk sendiri gitu. Ya kalau untuk itu sih kalau curhat nggak ada sih. Kita sih fokus masing-masing. Soalnya kan Anis juga udah lama keluar dari Sabian. Jadi sekarang dia berdiri sendiri, dia fokusnya di sendiri dan nggak mikirin siapa. Tapi hubungan mereka masih baik. Masih baik. Hubungan mereka masih baik, masih berteman kok. Ya semoga mereka berdua baik-baik saja. Semoga, maaf ya, semoga mereka baik-baik saja dan semoga kelar semuanya, selesai dah. Namanya diseret dalam kasus Nisa Sabian, pihak Anissa Rahman pun akhirnya angkat bicara. Lantas seperti apa kesaksian Ustadz Zaki Mirza kalau melihat keakraban antara Nisa Sabian dan Ayus? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Tak bisa dipungkiri, jika menjadi seorang publik figur memang harus siap menjadi sorotan publik. Apalagi jika tengah mendapat kabar miring, maka tak akan lepas dari cibiran publik. Begitupun dengan kabar dugaan perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus. Komentar negatif pun bermunculan hingga sebagian warganet pun gregetan lantaran tak sabar menunggu klarifikasi dari pelantun tembang religi itu. Bahkan, Ustadz Zaki Mirza pun sempat meminta pihak Sabian segera mengklarifikasi, namun justru yang muncul video permintaan maaf dari Ayus berdurasi 30 detik. Lantas benarkah Ustadz Zaki Mirza pun mendesak agar Nisa dan Ayus agar cepat menyelesaikan masalahnya? Saya sempat ngarahin by voice note sebelum ada tabayun dari Bang Ayus. Arahan saya, porsi saya di sini bagaimana hal yang lagi rame ini tetap ada muatan agama yang masuk gitu loh, supaya minimal netizen bisa ngerem. Tapi ternyata tabayun dalam durasi 30 detik itu yang dipilih oleh Bang Ayus. Ya silahkan aja. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan. Mohon doanya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya akhirnya berpikir gini, dalam agama kita sebagai muslim itu kan, kalau ada selisih, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah dalam sebuah urusan ketika ada selisih pendapat. Ngumpul bareng semua pihak supaya benar-benar clear. Ini kan pilihan-pilihan dalam mencari solusi, dalam mencari mufakat. Kita cuma bisa memberikan pilihan nih sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat. Ada beberapa pilihan. Pertama, pilihannya bisa aja semua pihak dengan sama-sama mengikhlaskan niat, duduk bareng, musyawarah seperti apa. Nanti ada perwakilan keluarga yang menyampaikan. Selain musyawarah itu adalah Nisa secara pribadi mungkin menyampaikan tabayun. Kan dari Bang Ayusnya sudah nih. Karena waktu di IG saya itu saya berpesan buat sahabat saya Bang Ayus,
buat Nisa yang udah kayak adik saya, coba berikan tabayun secepatnya supaya nggak makin blunder gitu. Itu udah saya sampaikan. Pemirsa Intens Investigasi, ibarat saudara yang terketuk hatinya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang menyambangi saudaranya yang lain. Hal itu pula lah yang ingin dilakukan oleh Ustadz Zaki Mirza kepada Nisa dan Ayus yang telah diakuinya sebagai saudara. Dan sebagai sosok yang dekat dengan Sabian hingga digadang-gadang menjadi jembatan untuk meredamkan isu yang tengah beredar, seperti apa kesaksian Ustadz Zaki Mirza kalau melihat kedekatan Nisa dan Ayus. Nggak ada pikiran yang terlalu jauh gimana, enggak. Karena saya melihat mereka satu band Gambus itu memang udah masing-masing udah kayak saudara. Saya ngelihat mereka itu kan teamwork. Mereka satu tim. Jadi selalu bareng, selalu bersama. Bahkan kalau dulu tuh misalnya kita mau acara terus buka bersama, nanti saya bawa gorengan. Terus teman-teman Sabian kayak bawa kerupuk-kerupuk gitu. Ngobrol-ngobrol santai kayak gitu. Terus kadang suka saya tanya, Nisa, ada lagu apa yang terbaru? Ada Bang Jack nih, kita nanti setelah bulan puasa tentang Idul Fitri. Jadi seputar lagu, program, masalah agama, nggak ada curhat yang privacy banget. Klarifikasi dari Nisa Sabian dan Ayus pun masih ditunggu oleh publik. Kabar dugaan perselingkuhan semakin memanas, Nisa dan keluarga pun menghilang. Lantas benarkah ayah Nisa kini jatuh sakit gara-gara banyak pemberitaan yang menyudutkan putrinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Hingga kini, tanda tanya besar dan rasa penasaran yang cukup mendalam soal Nisa yang disebut-sebut sebagai duri dalam rumah tangga Ayus memang tengah dirasakan oleh publik. Tak hanya itu, Nisa pun kini mendadak menghilang di tengah dirinya yang menjadi perbincangan panas. Begitupun dengan sang ayah yang sebelumnya sempat memberi klarifikasi soal kabar dugaan perselingkuhan Nisa dan Ayus kini juga turut menghilang. Bahkan kediaman Nisa yang berada di kawasan Jatiwaringin, Bekasi juga terlihat sepi dan kosong, di mana hanya terlihat sebuah mobil yang diparkir di depan garasi. Lantas, di mana keberadaan Nisa saat ini? Sekali karena kosong tinggal palingnya sih ponakannya saudaranya itu sama RT-nya tapi sih Kak pokoknya semenjak diserbu sama wartawan nggak ada di mobilnya nggak ada juga Kak. Itu mobil saudaranya. Saya sih pernah lihat pada hari Sabtu hari Sabtu itu kata pembantunya kosong pada pulang katanya. Pulang kemana kalau boleh tahu? Nggak tahu, katanya ke Pluit apa kemana. Orangnya nggak ada, nggak pernah kelihatan aja orangnya. Kabur ya Pak? Ya dikata kabur juga sih nggak tahu ya. Nggak tahu. Pokoknya semalaman saya takutkan semalam nggak ada yang pulang ya. Biasanya anaknya juga yang lelaki 2 biji, udah mandir aja yang lelaki anaknya motor ya. Melihat ramainya kabar dugaan perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus, hingga Nisa yang dicap sebagai orang ketiga dalam prahara rumah tangga Ayus dan Riri,
Hal tersebut tentunya tak bisa dipungkiri, menjadi beban pikiran hingga mempengaruhi kondisi kesehatan orang tua Nisa dan Ayus. Lantas benarkah kini orang tua Nisa Sabian dalam kondisi sakit lantaran semakin hari begitu banyak pemberitaan yang menyudutkan putrinya itu? Kabar Bapak juga lagi sakit ya, Bu, sama berita ini? Nggak tahu, saya nggak tahu. Soalnya nggak keluar-keluar dari rumah tuh, Bi. Saya nggak tahu beneran. Katanya kadang pulang, kata pembantunya itu, katanya. Saya nggak tahu. Pengennya sih biar cepat selesai aja. Kita sih mintanya biar si Nisanya ini cepat klarifikasi aja sih. Lebih baik dikelirin semua, plong, bisul udah meletus. Setelah itu orang mau bilang apapun, yang penting itikat kita baik. Siapapun lah dari pihak yang terkait kan bisa diwakili oleh siapapun, dari keluarganya Nisa atau dari keluarganya Ayus atau dari Sabian secara manajemen bisa menyampaikan. Ya itu sah-sah saja, yang penting ada penyampaian. Minta maaf karena klarifikasi dari yang bersangkutannya ya mulai agak berlarut-larut gitu kan. Kita butuhkan ini cepat biar kita juga nggak ini gitu. Biar cepet klarifikasi lah dia. Kalau si Nisanya nggak bersalah atau gimana, aku yakin Tuhan itu tahu kalau udah waktunya itu bakal ketahuan mana yang salah, mana yang baik gitu kan. Tapi aku sebagai teman, aku mendoakan semoga ini masalah nggak benar gitu kan, cepat kelarnya. Aku juga capek Kak lihat masalah kayak gini loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.